Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah elaborasi yaitu tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu guru pastinya sudah tahu ya tentang kabar terbaru terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, ini hanya bagaimana angka kredit sekarang itu diperhitungkan ya Bapak Ibu. Nah, dari mulai penilaian kinerja, kemudian penetapan dan konversi ke angka kredit. Nah, di sini Bapak Ibu, besaran angka kredit sekarang tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tetapi di sini contoh simulasi Bapak Ibu, di sini predikatnya sangat baik dan jenjangnya ahli muda. Nah, kemudian berapa angka kreditnya? Nah, angka kreditnya itu 25. 25 ini didapat dari koefisien angka tahunan. 25 untuk ahli muda. Kemudian sangat baik itu adalah persentasenya 150%. Kemudian didapatkanlah hasil 37,5 untuk angka kredit 1 tahun, yaitu pada jenjang ahli muda dengan predikat kinerja sangat baik. Nah, kemudian mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Nah, di sini perspektifnya adalah bagi untuk pegawai itu alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Dan di sini untuk transformasi pembelajaran, semua pegawai itu mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau siswa. Nah, dan juga telah terbit Perdirjen GTK nomor 7607 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja itu? Nah, manfaatnya banyak Bapak Ibu. Nah, yang pertama memfasilitasi pegawai, melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian juga memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah, apa saja variabelnya Bapak Ibu? Nah, di sini ada 4, yaitu 1, praktek kinerja di sini Bapak Ibu. Praktek kinerja yaitu variabel itu menjadi variabel penilaian Bapak Ibu. Yang menjadi variabel penilaian yaitu ada 2. Praktek kinerja ini dan perilaku kerja ini yang dinilai Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertimbangan apa? Ya ini, pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan untuk predikat kinerjanya, entah nanti Bapak Ibu dinilai baik, sangat baik, cukup atau dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 1 praktek kinerja, 2 pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan. Perilaku kerja dan dokumen akuntabilitas ini dikumpulkan, tidak dinilai. Di sini tidak dinilai tapi dikumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini variabelnya untuk guru praktek kinerja. Nah, nanti akan dilakukan dan diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian nah di sini dinilai Bapak Ibu. Kemudian pengembangan kompetensi yaitu pilihan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan apa ya istilahnya menyesuaikan kebutuhan untuk tujuan satuan pendidikan. Di sini dipertimbangkan ya minimal 32 dan maksimal 128. Kemudian yang dinilai lagi yaitu perilaku kerja Bapak Ibu yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu dinilai. Kemudian yang dikumpulkan yaitu dokumen akuntabilitas untuk guru ini Bapak Ibu ya. KWSP, SK tugas tambahan dan kehadiran kelas. Kemudian untuk kepala sekolah ada KWSP, perencanaan program sekolah, pelaporan program sekolah dan kehadiran di sekolah. Nah, yang pertama yaitu aspek praktek kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu sasaran kinerja pegawainya itu memilih 1 sub-indikator kinerja dari 8 sub-indikator. Untuk guru itu praktek pembelajaran dan KS, kepala sekolah itu kepemimpinan pembelajaran. Nah, siklusnya itu ada 5 Bapak Ibu. Ada
diskusi persiapan, observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, kemudian ada upaya untuk tindak lanjut, serta refleksi tindak lanjut. Nah, untuk penilaian kinerjanya, di sini guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasarkan 3 aspek, yaitu indikator D2 di rapor pendidikan. 1, ada upaya refleksi, kemudian upaya belajar, dan perubahan prakteknya. Selanjutnya, nah di sini lini masanya Bapak Ibu. Praktek kinerja dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Dari Januari ini menyusun perencanaan, kemudian Februari ini nanti diskusi persiapan, kemudian di bulan Maret ini ada observasi kinerja. Kalau guru nanti diobservasi oleh kepala sekolah, kemudian juga diskusi tindak lanjutnya. Kemudian di bulan April Mei ini ada upaya tindak lanjut. Dan kemudian di bulan Juni ini refleksi dan penilaian. Begitu pula di bulan Juli sampai Desember, ini juga sama 6 bulan Bapak Ibu. Nah, seperti apa siklus pengelolaan kinerja ini? Nah, ada diskusi persiapan, kemudian observasi, ya. Di sini observasi bertujuan untuk menentukan batas dasar kinerja atau baseline-nya Bapak Ibu, sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Jadi, observasi ini bukan untuk melakukan penilaian, tapi untuk menentukan batas dasar kinerja ya Bapak Ibu. Kemudian diskusi tindak lanjut ini untuk upaya merefleksikan hasil observasi kinerja ini, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya, upaya tindak lanjutnya. Nah, ini upaya tindak lanjut untuk melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerjanya. Dan yang terakhir ada refleksi. Nah, di sini untuk merefleksikan tindak lanjut itu termasuk identifikasi capaian, apakah tercapai, kemudian tantangan dan rencana perbaikan ke depannya. Nah, di sini ada 8 indikator praktek kinerja guru Bapak Ibu. Ada keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, sampai instruksi pembelajaran. Kemudian untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ada 8 juga, dari komunikasi visi misi satuan pendidikan sampai refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, bagaimana penilaian praktek kinerja? Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan ada 3 aspek, yaitu bagaimana upaya refleksinya, kemudian upaya mempelajari di sini, kemudian perubahan prakteknya bagaimana Bapak Ibu. Kemudian ini sama ya Bapak Ibu, ada 3 bagian atau 3 aspek. Ya, upaya refleksinya termasuk bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari tantangan dalam peningkatan kinerjanya. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku kerja. Ya, kalau tadi itu praktek kinerja atau praktek pembelajaran. Yang kedua ini perilaku kerja, yaitu berakhlak. Bapak Ibu ada 7 Bapak Ibu. Nah, di sini pegawai, guru, dan kepala sekolah memilih 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Dan nanti ada berorientasi pelayanan, ini nanti ada indikatornya, seperti contoh memahami kebutuhan peserta didik, contohnya fokus perilakunya mengidentifikasi. Nah, nanti ratingnya apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, di sini penilaian kinerjanya, pejabat penilai melakukan diskusi penilaian bersama pegawai. Kalau misalkan di sini contoh pejabat penilai kepala sekolah, pegawainya guru menggunakan rating perilaku di atas, sesuai atau di bawah ekspektasi. Nah, di sini berakhlak tadi Bapak Ibu. Nah, ini kemudian yang selanjutnya pengembangan kompetensi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa Bapak Ibu nanti apakah masuk ke dalam sangat baik atau cukup. Nah, di sini Bapak Ibu cakupannya ada skala prioritas, kategori peran, dan kategori kegiatan. Nah, program prioritasnya yaitu ada GP, Pendidikan Guru Penggerak, kemudian ada Sekolah Penggerak, ada PPG, ada IKM, dan ada PBD, Perencanaan Berbasis Data. Kemudian kategori perannya ada kontributor dan peserta. Kontributor termasuk penggerak, asesor, narasumber, fasilitator, guru pamong, coach atau mentor, penelaah. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang selain itu adalah peserta, contoh peserta seminar, webinar, peserta berbagi praktek baik, seperti itu.
Dan untuk kategori kegiatan yaitu ada pelatihan, kemudian ada kombel, komunitas belajar, ada pembuatan sumber belajar seperti pembuatan perangkat ajar, pembuatan bahan ajar, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah di sini cakupan pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi nanti ada beberapa poin Bapak Ibu. Ya, contoh nanti ada setiap kegiatan itu diberikan bobot dengan poin ya, minimal wajib itu 32, kemudian maksimal 128. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan apa yang sudah menjadi yang direncanakan Bapak Ibu. Contoh di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri di PMM itu nilainya 1 sertifikat 8 poin. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan untuk unggah sertifikat seperti itu. Kemudian dokumen akuntabilitas ini tidak dinilai tapi wajib untuk dikumpulkan Bapak Ibu. Contohnya KOSP, kemudian rencana kerja tahunan atau RKT seperti itu. Nah, bagaimana proses penilaiannya dalam pengelolaan kinerja ini? Nah, contoh Bapak Ibu ilustrasinya di sini seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik 150%, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar yakni guru ahli muda yaitu 3C dan 3D itu 25 koefisiennya dikalikan sangat baik 150%, yaitu angka kreditnya dalam 1 tahun yaitu 37,5. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu yang misalkan di guru muda 3C 33D jenjang guru muda itu kalau sangat baik yaitu 37,5 angka kredit. Bagaimana penilaiannya? Nah, ini Bapak Ibu tadi yang dinilai praktek kinerja atau praktek pembelajaran, perilaku kinerja yang menjadi pertimbangan adalah pengembangan kompetensi dan yang dikumpulkan adalah dokumen akuntabilitas. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu, ini Bu Sri Haryati, 35 tahun, ASN guru ahli madya, dan ada Pak Hendrawan, guru ahli muda. Ratingnya Bu Sri ini di atas ekspektasi. Kemudian Pak Hendrawan juga di atas ekspektasi. Kemudian pengembangan poin kompetensinya, Ibu Sri ini 36 poin dan Pak Hendrawan 64. Kemudian rating perilaku kerja, perilakunya sesuai Bu Sri ini, tapi Pak Hendrawan di atas ekspektasi. Kemudian ini ditetapkan predikat kerjanya kalau Ibu Sri ini baik, dilihat dari praktek kinerjanya di atas ekspektasi. Kemudian perilaku kerja ini sesuai ekspektasi. Nah, menjadi pertimbangannya ini pengembangan kompetensinya 36. Ini ditetapkan baik. Kemudian Pak Hendrawan ini praktek kinerjanya di atas, perilakunya juga di atas, dan poinnya juga tinggi. Nah, ini dinilai oleh atasannya sangat baik. Nah, kita lihat baik itu 100%. Kemudian untuk guru madya itu 35. Kemudian didapatkanlah angka kreditnya 35. Nah, untuk guru ahli muda itu 25, tapi di sini sangat baik, dikalikan 150, ketemunya juga 37,5. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.